di sebelah. Nah, jadi berikut tahapan dalam ethical hacking. Tapi teman-teman bisa dengar saya kan? Bisa. Step by step ethical hacking. Ethical hacking. Jadi step pertama, tentu kita harus memastikan bahwa kita dengan target connected. Baik itu terhubung secara internal maupun eksternal. Jadi kalau terhubung secara internal di sini artinya hackernya ada di dalam jaringan, di network. Berarti dia ada di dalam organisasi. Sehingga dengan begitu attacker selanjutnya bisa melakukan scanning untuk mengetahui ada berapa sih jumlah perangkat yang ada dalam jaringan ini. Ada host apa saja sih yang aktif di situ? Ada service apa saja sih yang terbuka? Nah, kalau ini kita berbicara dari sisi internal. Kalau kita berbicara dari sisi eksternal itu artinya hackernya ada di luar. Berarti apa? Berarti ada layanan kita di internet yang bisa diakses oleh hacker. Jadi tentu kita harus bisa mengamankan dari dua sisi. Makanya kita kadang kalau diminta pentest itu bisa pentest eksternal dan internal. Jadi kita kalau pentestnya eksternal artinya kita pentestnya ke layanan yang bisa diakses dari luar. Misalkan apa? Website, servisnya, layanan, kemudian apps ya dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kalau yang internal di sini kadang hackernya sudah berada di dalam jaringan. Sehingga dengan begitu dia bisa melakukan aktivitasnya di dalam jaringan. Nah, kemudian setelah tahapan connected, langkah berikutnya yang dilakukan oleh seorang aktor adalah melakukan information gathering. Jadi information gathering ini bisa dua. Bisa dilakukan secara direct atau non-direct. Jadi apa maksudnya? Direct non-direct. Information gathering kan pengumpulan informasi ya. Jadi saya bisa ngumpulin informasi yang ada di dalam Multimatic misalkan dengan cara langsung. Caranya gimana? Saya langsung scanning ke hostnya masing-masing. Saya cari tahu tuh mana yang on, mana yang off, mana yang firewallnya kebuka, mana yang servisnya ketutup. Nah, itu kita sebut dengan direct. Direct ini umumnya dilakukan dengan cara scanning. Makanya kadang kita di dalam internal jaringan harus punya IDS, Intrusion Detection System. Supaya apa? Supaya ketika ada aktivitas scanning di dalam network, IDS akan men-trigger ada traffic anomali. Bisa jadi diindikasikan itu adalah scanning. Nah, kemudian yang berikutnya kita bisa dengan non-direct. Kita bisa dengan OSINT, Open Source Intelligence. Jadi kalau OSINT ini paham kan maksudnya kalau saya katakan direct non-direct ya? Nah, jadi kalau direct kan seperti ini, apple to apple ya, A scanning ke B. Tapi kalau non-direct, saya tidak langsung nge-scan ke B, tapi saya melalui perantara di sini yang saya sebut dengan X. Jadi kalau kita lihat, perhatikan yang scanning direct ini jauh lebih akurat. Kenapa?
Karena tanpa melalui perantara, langsung dilakukan secara direct, langsung. Tapi apa? Potensi kedeteknya tinggi. Potensi dideteksinya tinggi ini barang. Kenapa? Karena target pasti bisa merasakan itu, bahwa ini ada aktivitas yang tidak biasa. Atau kita bisa dengan menggunakan pendekatan kedua. Pendekatan kedua ini yang kita sebut dengan non-direct. Kelebihannya apa? Potensi dideteksinya rendah. Tapi hasil belum tentu akurat. Bisa jadi informasi itu sudah tidak relevan lagi. Jadi pihak ketiga di sini bisa apa? Pihak ketiga di sini bisa komputer proxy. Atau kita bisa pakai search engine misalkan. Pakai Bing, Yahoo, Google. Atau mungkin kita bisa pakai sosial media, Facebook, Instagram, LinkedIn. Jadi hati-hati. Hacker itu ahli stalker. Aktor itu ahli stalker. Setelah ini langsung kepikiran, jangan-jangan mantan saya hacker. Karena ahli stalker gitu kan. Tapi stalkernya hacker, ngeri-ngeri sedap, Pak. Artinya dia cari tahu ada enggak kartu-kartu kredit, ada enggak nomor PIN, ada enggak nomor rumah yang terekspos gitu kan. Lokasi server di mana. Jadi kita tentu harus hati-hati dalam bersosial media. Jangan sampai informasi Anda jadi bablas. Nah, kita bisa dengan menggunakan bantuan apa? Open source intelligence. Jadi yang dimaksud dengan OSINT, open source intelligence di sini artinya kita memanfaatkan resource yang ada di internet. Kita manfaatkan resource yang ada di internet, Google, Yahoo, Bing. Kita pakai itu. Tools itu. Untuk mendapatkan informasi. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah terkait dengan information gathering. Kita sudah terhubung, kita melakukan information gathering. Jadi asumsinya di sini, saya asumsinya bahwa serangannya itu dilakukan secara internal. Jadi kalau internal, tahapan information gathering yang pertama dilakukan adalah scanning entire net. Scanning entire network. Jadi dia akan melakukan scanning ke dalam seluruh jaringan. Jadi ini kan jaringannya multimatic ya. Saya bisa scanning, tapi dengan catatan saya sudah terhubung dulu nih ke access point-nya multimatic. Terus saya scanning. Ada perangkat apa saja yang terhubung di dalam jaringan. Berapa IP address-nya, berapa MAC address-nya. Dan kita bisa mengetahui mana perangkat yang aktif dan yang tidak aktif. Jadi yang kita serang itu biasa yang apa? Yang aktif. Kalau dia aktif, artinya dia bisa diakses. Nah, tahapan keempat, scanningnya udah mulai agak spesifik. Kalau scanning network kan saya mau tahu nih, ya mau tahu topologi, bisa tahu network, tahu host. Jadi untuk mendapatkan gambaran secara umum, gambaran umum atau knowledge, general knowledge lah. Nah, di sini saya sudah mulai melakukan scanning spesifik host. Jadi scanning saya sekarang sudah mulai spesifik. Target saya sudah mulai
terfokus. Oh, saya mau nyerang ke komputer A misalkan. Apa pertimbangannya? Ya, jadi ada pertimbangannya. Misalkan dari 10 target yang kita dapatkan, kita bisa fokus ke salah satunya. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya karena banyak port yang terbuka. Banyak layanan yang terbuka. Kalau banyak layanan terbuka artinya banyak celah yang bisa dieksploit. Banyak peluang. Jadi peluang belum tentu celah. Tapi dari banyak peluang itu bisa jadi ada celah gitu kan. Jadi kalau ada 10 servis yang berjalan, berarti kita bisa tes ke 10 servis itu untuk mengetahui adanya vulnerability, kerentanan. Scanning spesifik host terus di tahap berikutnya. Scanningnya udah mulai agak spesifik lagi. Jadi di sini kan kita mau cari apa? Port, service, version. Nah, kalau di sini kita melakukan apa? Di sini kita melakukan vulnerability scan. Berarti scanningnya sudah mau mencari ke kerentanan, kelemahan. Vulnerability scanning. Berarti apa yang dicari? Berarti yang dicari adanya vulnerability atau miskonfigurasi. Jadi kalau pengalaman saya itu macam-macam loh. Ada yang aplikasinya sudah aman, sudah secure. Dia menggunakan aplikasi yang stable lah, secure gitu. Nggak ada vulnerability, nggak ada bugs-nya di situ. Tapi ternyata celahnya di konfigurasi, dibiarkan layanannya jalan dengan standar. Jadi kalau menurut saya default configuration sama dengan weak configuration. Konfigurasi standar itu konfigurasi yang lemah. Anda kalau install SSH, sudo apt get install SSH, running, tapi dia running dengan kondisi yang standar. Pertama, berarti apa? Bisa di brute force. Tidak ada limitasi. Bisa di remote pakai akun root administrator. Terus bisa terus apa? Pakai port yang default, port 22, sudah pasti. Karena kenapa bisa? Karena hacker itu orang suka ngulik. Hacker itu orang suka ngoprek, jadi dia tahu itu. Jadi konfigurasi itu di luar kepala ya. Jadi kalau Anda konfigurasi yang standar itu bisa dipastikan kecelahnya bisa ketahuan itu. Tahapan yang ke-6. Ini yang paling saya suka itu di tahapan ke-6. Apa itu? Vulnerable apa? Searching for exploit. Jadi cari tools. Searching for exploit atau exploit development. Artinya apa tuh barang? Artinya kita ngembangin exploit untuk apa? Untuk melakukan serangan terhadap target. Kita udah tahu nih ada vulnerability. Cara nyerangnya gimana ya? Kita bikin exploitnya. Jadi macam-macam, ada yang bilang exploit, ada yang bilang pilot. Itu semua istilah yang sama aja itu. Ya jelas dari bagaimana dari senjata yang kita buat, yang kita dapatkan, selanjutnya kita pakai untuk melakukan serangan ke dalam temuan kita tadi melalui tahapan scanning. Tahapan ke-7 kita udah bikin. Nah ini macam-macam. Jadi kadang
hacker dia cuman modal tahu versi aplikasi, dia udah bisa apa? Dia bisa terjun ke deep web. Untuk apa? Untuk cari tools. Saya tahu misalkan di target pakai FTP versi 1.2. Ini kalau saya mau cari toolsnya, mudahnya ya saya tinggal ke deep web aja. Saya nggak harus jago exploit development. Saya nggak harus jago reverse engineering, binary exploitation, nggak harus gitu. Yang penting saya scanning dapat versi masalah tools, kita bisa terjun ke deep web. Kita cari di deep web ada nggak tools-tools yang bisa kita pakai buat nyerang ke target. Atau ternyata kalau kebetulan hackernya jago, dia bisa bikin sendiri terus. Modal saya tahu, di sana pakai MongoDB versi sekian gitu. Jadi kita bisa cari tahu itu. Ada nggak tools-tools yang kita bisa pakai untuk kita ujikan. Tahapan ini kita melakukan exploit attack. Setelah kita lakukan serangan, maka kalau berhasil kita dapat gaining access. Setelah dapat akses, jangan macam-macam, keluar dari sistem, kemudian kita bikin report. Jadi kita kalau sudah tembus jangan macam-macam. Ya. Jadi tugas kita sebagai seorang pentester hanya sampai menembus saja. Setelah tembus sudah, jangan macam-macam, mau lihat isi datanya, mau lihat direktorinya. Jadi jangankan melihat data, melihat isi direktori saya kita tidak boleh. Oleh daftar direktorinya kan sudah keluar. Terus kita bikinlah laporan. Jadi laporan itu berisi tahapan tadi nih. Kita mulai dari information gatheringnya seperti apa, terus tahapan kita exploit developmentnya bagaimana, atau mungkin kita cari di deep web, itu dijelaskan. Itu laporan pentest itu. Jadi laporan pentest itu laporan tahapan, ya dibahasakan sebenarnya. Jadi apa yang Anda lakukan dituliskan dalam laporan. Oh gini loh tahapan-tahapannya. Dan tentu isi laporan itu nanti berisi apa? Impact-nya. Seberapa besar impact dari kerentanan yang ditemukan. Oh ini barang kalau sampai ditindaklanjuti bisa mengakibatkan terjadinya data breach atau data leak. Atau hacker bisa meracuni data dengan suatu ransomware. Nah, itu harus ada tindak lanjutnya, harus ada saran yang ditujukan kepada tim pengembang untuk menutupi celah itu agar impact-nya tidak sampai parah. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh hacker itu sama dengan white hacker. Cuman bedanya kalau black hacker setelah tahapan 8 dia masih ada lagi tahapan berikutnya, yaitu tahapan 9. Tapi kita hanya sampai di sini, saya stop. Makanya dikatakan pentest itu antara surga neraka. Kepleset sedikit kau masuk ke black hacker. Makanya kalau sering baca-baca berita itu banyak pentest dilaporin sama customernya. Nggak boleh, jangan sampai bablas. Kita harus tahu batasan, tahu etika. Nah, bedanya hacker nggak ada etika, nggak ada otak. Nah itu diobok-obok datanya orang, di device dia apa, nggak boleh. Kalau hacker setelah gaining access, maka tahapan berikutnya di sini dia melakukan persisten. Apa yang dimaksud dengan persisten? Persisten di sini adalah mempertahankan akses. Kenapa mempertahankan akses? Karena di tahapan ini hacker sama orang blue team kejar-kejaran, main kucing-kucingan.
Dia udah ada di sistem, kita berusaha deteksi, tapi dia sendiri berusaha untuk tidak terdeteksi. Nah, itu yang kita sebut dengan persisten. Jadi bukan hanya agar dia tidak terdeteksi, tapi juga agar dia bisa mempertahankan akses. Ketika jalur utamanya ketahuan di patching, dia masih punya alternatif lain untuk masuk ke dalam sistem. Maka tahapan 10 kita sebut sebagai, jadi di persisten di sini biasa kadang hacker melakukan yang namanya backdoor. Dia tanam backdoor. Dia tanam backdoornya di mana? Dia tanam backdoornya biasa di source code aplikasi. Diinjek di situ. Jadi kapan-kapan dia bisa kembali lagi ke sistem ketika jalur utamanya ditutup. Karena ada backdoornya. Makanya kadang kita gitu, kalau setelah terjadi insiden kita periksa ke source code, aset source code, diinspek itu. Jangan sampai ada source code yang diinjek, ditanamkan dengan suatu backdoor. Pintu belakangnya hacker bisa masuk lagi ke dalam sistem. Persisten, kemudian dia privilege privilege escalation. Apa itu privilege escalation? Privilege escalation ini supaya naik pangkat. Dapat privilege yang lebih tinggi. Misalkan dia di awal masuk ke sebagai service, dieskalasi, naik jadi root administrator. Kenapa eskalasi? Karena hak akses kita terbatas kalau masuk sebagai service atau sebagai user. Sedangkan hacker berusaha untuk mendapatkan hak akses root ini. Kenapa? Karena dengan mendapatkan hak akses root artinya saya bisa punya akses ke seluruh sistem. Saya bisa backup database, bisa transfer data keluar, bisa. Ya. Jadi kita harus bisa mendeteksi hacker segera. Ketika ada di tahapan ini, itu kita harus bisa deteksi segera itu. Persisten, objektif, baru ditemukan objektifnya. Objektifnya apa? Mau curi informasi, mau curi data. Terus covering track. Apa itu covering track? Covering track itu Noah. Apa itu Noah? Menghapus jejak. Betul tidak? Dia tidak mungkin keluar dari sistem baru jejak kakinya masih tercecer di mana-mana. Sidik jarinya ada. Udah sama kayak kasus pembunuhan ya. Betul tidak? Pembunuhan itu kan pelakunya ketahuan karena ada sidik jari, ada jejaknya, ada barang buktinya. Begitupun hacker nggak mau keluar dari sistem sementara historinya masih tercatat. Di mana? Di log, di history. Makanya kadang ada covering track itu dia biasa ngerusak lognya. Dia ngerusak lognya atau menghapus history dari activity. Itu disebut covering track. Makanya kita kadang kalau masuk di sistem, ini kayak tidak terjadi apa-apa. Coba lihat dulu bos. Jangan sampai ada baris-baris tertentu yang hilang. Berarti hacker sudah berhasil menghapus jejak. Kenapa dia bisa menghapus jejak? Karena dia udah privilege eskalasi, betul dah. Kalau dia sudah privilege eskalasi kan dia udah dapat akses ke semua, termasuk ke history system. Covering track baru di sini finish. Dia quit sistem, keluar, dan terakhir finish. Sudah. Jadi tahapannya black hacker jauh lebih panjang ya. Tapi kadang-kadang kita diminta pentest itu betul-betul menyerupai black hacker. Pak Zul bisa nggak pentest mau betul-betul mensimulasikan aktivitas black hacker ke sistem? Kita sampai bikin backdoor. Tapi kadang ada yang hanya pentestnya itu hanya sampai ke mencari celah saja. Setelah tembus stop. Udah. Tapi ada yang minta lanjut. Nggak apa-apa Pak Zul, lanjut aja.
Karena di kontrak kita diminta untuk mensimulasikan aktivitas hacker secara real ke dalam sistem. Kita cara bikin persistennya gimana. Makanya saya katakan antara black hacker dan white hacker itu sama sebenarnya. Metodenya sama, tekniknya sama. Yang membedakan apa? Niatnya. Kalau satu niatnya bagus mau perbaiki sistem, yang satu niatnya pengen nggak rusak. Tapi knowledge-nya sama, sama-sama punya ilmunya, sama-sama tahu cara pakai tools-nya, gitu ya. Nah, jadi kita simulasikan ini. Kita coba mensimulasikan daripada tahapan yang ethical hacking. Jadi kita hanya sampai di sini, gaining access. Sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum kita mulai.